Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Lutfiana Dwi Mayasari di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini kita sudah memasuki materi ketujuh, di mana pada materi ini kita akan membahas tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ini adalah sudah materi terakhir kita sebelum kita menghadapi UTS di minggu yang akan datang. Silakan diperhatikan penjelasan materi kita pada hari ini, dan jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan di forum yang telah saya sediakan. Sebelum membahas lebih jauh tentang wawasan Nusantara, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya wawasan Nusantara itu apa sih? Jadi wawasan Nusantara itu adalah merupakan wawasan nasional atau national outlook. National outlook-nya bangsa Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Wasantara. Nah, wawasan nasional sendiri itu merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa untuk mencapai tujuannya. Nah, bagi bangsa Indonesia sendiri, wawasan Nusantara itu telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Dan ia juga menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara ini dicetuskan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 sampai sekarang masih digunakan dan terus mengalami dinamika dalam praktek kehidupan bernegara. Secara terminologi, kita sudah sedikit membahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Kemudian saat ini kita akan membahas pengertian wawasan Nusantara secara etimologi. Nah, kata wawasan Nusantara itu berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya adalah pandangan. Sementara Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang berarti adalah pulau dan antara, dan kata Nusa yang dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Oleh karena itu, dari kedua pengertian secara bahasa ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara terminologi, wawasan Nusantara itu merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ibaratkan kalian sebagai individu gitu aja ya, pastikan kalian juga memiliki pandangan terhadap diri Anda atau wilayah tempat Anda berada. Kemudian, bagaimana Anda memandang diri Anda itu sebagai apa? Kemudian, apa pandangan Anda terhadap diri Anda? Itulah yang disebut dengan wawasan kalau wawasan Nusantara berarti adalah pengetahuan tentang kenusantaraan. Kemudian yang saya contohkan tadi adalah ketika kalian sebagai individu kemudian melihat diri kalian sendiri, itu berarti wawasan kalian terhadap diri kalian sendiri. Misalkan, kalian bisa memahami bahwa sebagai masyarakat Jawa, kemudian tinggal di lingkungan pedesaan, maka kalian mengibaratkan diri kalian ini ya dengan sebagai mahasiswa atau sebagai seseorang yang tinggal di sebuah desa dan juga berasal dari suku Jawa, kemudian memposisikan dirinya sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada di sekelilingnya itu. Bagaimana kalian memiliki cara pandang terhadap diri Anda itu atau wilayah tempat Anda berada. Itu juga tentang wawasan kedirian. Contohnya, jika suatu daerah, ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Misal, daerah Pacitan banyak memiliki gua-guanya, maka dikenal dengan kota 1000 goa. Kemudian Bogor dikenal dengan kota hujan. Lalu Ponorogo dikenal dengan dawet jabung. Kemudian masih banyak hal-hal yang berbau dengan identitas kedaerahan. Nah, lalu bagaimana bangsa Indonesia memandang bangsa dan wilayah tempat hidupnya tersebut? Nah, inilah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara.
Baik anak-anak, untuk selanjutnya silahkan perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini. Nah, bagaimana kira-kira kalian memandang wilayah Indonesia dalam peta ini? Apakah kalian memandang Indonesia sebagai sebaran pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan? Ataukah kalian melihat Indonesia sebagai sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan? Atau kalian melihat Indonesia dalam peta ini sebagai sebaran pulau dalam satu kesatuan? Ataukah kalian melihat dalam peta ini bahwa Indonesia adalah sebaran pulau yang saling terpisah? Nah, bagaimana kalian memandang Indonesia? Ini yang disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau, seperti yang bisa kalian lihat dalam peta berikut ini, dengan lautan yang luas, namun kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah yang tak terpisahkan. Silahkan perhatikan juga ilustrasi gambar orang-orang yang tinggal di Indonesia seperti pada slide berikut ini. Nah, bisa kalian lihat bahwa meskipun tampak bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, namun kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Mengapa harus demikian? Karena jika kita tidak memandang bahwa kita ini adalah hidup dalam satu kesatuan, maka yang ada adalah perpecahan. Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya dalam satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Bahwa hakikat dan esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Oleh karena itu, rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 itu dinyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kesatuan. Maka kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi kira-kira dengan wilayah dan juga dengan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara? Kita tidak bisa membayangkan berapa banyak konflik yang akan ditimbulkan oleh masyarakat Indonesia dengan potensi wilayahnya yang sangat luar biasa ketika wawasan Nusantara itu tidak dipahami dengan baik. Oleh karena itu, wawasan Nusantara ini di sini memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, wawasan yang disepakati bersama ini perlu untuk dimengerti, dipahami, dan disosialisasikan kepada halayak secara umum bahwa Nusantara sebagai kesatuan wilayah, sebagai kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan itu tidak dapat ditawar lagi dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif demi terciptanya persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Apa sih sebenarnya bagaimana sumber sejarah, sosiologis, dan politis ini mengilhami lahirnya konsep wawasan Nusantara? Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Bahwa lahirnya konsepsi wawasan Nusantara ini bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah menentukan lebar laut teritorial Indonesia
12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Nah, laut di antara pulau itu bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung antar pulau. Nah, dewasa ini memang konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Maka menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Nah, guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, kemudian dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan yang panjang ini, akhirnya konferensi PBB pada tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea. Berdasarkan Konvensi Laut tahun 1982 tersebut, diakui asas negara kepulauan. Nah, Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. Nah, The United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Nah, itu berdasarkan dari sejarahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan latar belakang sosiologis wawasan Nusantara? Nah, lahirnya konsep wawasan Nusantara itu dilatar belakangi oleh kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kalian pasti tahu kan bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka. Jadi perjuangannya juga terpecah, kemudian masyarakatnya juga terpecah dan hidup secara parsial. Nah, bahkan antar bangsa Indonesia sendiri itu mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda. Saat itu kita kenal politik namanya divide et impera, di mana bangsa Indonesia itu saling diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, kemudian wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Nah, bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam bangsa-bangsa, maka untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Nah, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia ini dan juga keberlangsungan penjajah yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam nasionalitas. Satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Nah, tadi dari segi sosiologis, kemudian dari segi politisnya ada kepentingan nasional tentang bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Maka kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional tujuan bangsa, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, oleh karena itu, anak-anak, dari dasar historis, sosiologis maupun politis, kita bisa memahami bahwa tindakan, cara, dan perilaku masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat masyarakat hidup.
Selanjutnya geopolitik itu dipandang sebagai sebuah studi atau sebuah ilmu. Karena di sini wawasan Nusantara itu juga berarti sebuah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Jadi masih ada kaitannya ya dengan wawasan Nusantara dan geopolitik yang ada di Indonesia itu tadi. Nah, geopolitik sendiri itu secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Nah, geopolitik ini dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Nah, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Nah, oleh karena itu, di sini wawasan Nusantara sangat berkaitan erat dengan geopolitik bangsa. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika dan tantangan wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara. Nah, dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, itu wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara itu juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara adalah satu kesatuan. Nah, luas wilayah Indonesia ini memang memberi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelola. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Oleh karena itu di sini saya tulis bahwa luasnya wilayah Nusantara ini bersifat ambivalen. Bisa bernilai positif jika kita mampu mengelolanya, tapi di waktu yang sama juga bisa bersifat negatif jika ancaman-ancaman keberagaman ini ternyata tidak bisa kita atasi bersama. Nah, wawasan Nusantara ini kan tadi sudah saya jelaskan, dia menjadi sebuah landasan visional bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan kesatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa ini akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Contoh dinamikanya itu adalah jika masa lalu penguasaan wilayah itu kan dilakukan dengan pendudukan militer. Kita bisa ingat bagaimana saat itu perang antar kerajaan, kemudian perang antar suku yang terjadi di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan untuk menguasai satu wilayah dengan wilayah yang lain itu harus banget pakai serangan militer. Nah, sedangkan saat ini penguasaan wilayah itu bisa dilakukan dengan melakukan pelindungan dan pelestarian alam di wilayah kita atau di wilayah Indonesia. Tantangan yang kita alami akan terus berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya, cybercrime, dan lain sebagainya. Ini juga tantangan kita untuk terus mengembangkan wawasan Nusantara ini disesuaikan dengan kondisi yang saat ini kita alami. Misalnya juga Indonesia memiliki tambang emas yang besar di Papua. Tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan keseimbangan alam agar tidak rusak gitu, karena kalau terus-terusan yang diambil adalah manfaatnya, kemudian kita lupa untuk mengembangkan potensi alamnya, kemudian lupa untuk melihat bagaimana keadaan alamnya pasca tambang itu diambil, maka yang ada adalah kehancuran. Baik anak-anak, saat ini kita akan membahas tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Ini dapat dimaknai bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus bersatu, kemudian memiliki rasa senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Dan bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Nah, yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Hal ini memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa.
dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Nah, yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. Nah, yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Hal ini memiliki makna bahwa Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Nah, baik anak-anak, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya itu akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui bahwa segala bentuk perbedaan yang kita hadapi, yang kita temui di wilayah Indonesia, itu adalah sebagai sebuah kenyataan hidup dan sekaligus sebagai karunia Tuhan. Oleh karena itu, implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Nah, budaya Indonesia itu pada dasarnya tidak menolak nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati secara bersama-sama.